Oke, sekarang saya lagi ada di salah satu booth yang menurut saya juga unik dari Kabupaten Lampung, dan ini dia memproduksi berbagai macam kerajinan. Dan dengan saya, Mbak siapa? Fitria. Dengan Mbak Fitria. Ini dari perusahaan apa, Mbak? Kami sendiri itu dari Lampung. Nama perusahaan kami itu Lampung Etnika. Etnika. Lampung Etnika itu fokus untuk memproduksi kain tapis khas daerah Lampung. Nah, kain tapis sendiri punya ciri khas yang khas, yaitu dengan cara tradisional, disulam satu persatu. Jadi dengan homemade banget, dan pengrajinnya pun ibu-ibu di desa. Jadi kita memperdayakan ibu-ibu desa untuk membuat kain khas Lampung dengan berbagai macam motif dan warna yang beragam. Setelah itu kami di Lampung Etnika pun tidak terfokus dengan kain, tapi kami juga punya produk-produk turunan seperti tas, kopiah, kaos, kemeja gitu. Dan saat ini di Trend Expo kami memperkenalkan kain tapis supaya bisa ekspor ke seluruh benua, dan karena ini adalah budaya Indonesia pastinya kita melestarikan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kita kembangkan, kita inovasikan, semoga bisa langsung go ekspor ya kayak Ya, amin. Nah, mungkin bisa ditunjukkan kepada kami kain tapis itu kayak apa? Boleh, silakan saya tunjukkan detailnya ya. Tapis sendiri itu adalah caranya. Oh, tapis sendiri cara. Iya, caranya, cara menyulamnya itu pakai benang satu-satu. Ini ada alatnya. Mungkin bisa di shoot ya. Ini saya mungkin shoot boleh. Ini caranya disulam. Ini benang biasa. Ini tapisnya benang emas. Nah, ini disulam satu persatu. Dibentuk motif seperti ini. Dari caranya yang tradisional, ini nanti akan membentuk motif-motif seperti ini. Nah, cara yang tradisional inilah yang dinamakan sulam tapis gitu. Kalau untuk kain tenunnya sendiri pun bisa pakai tenun Kalimantan. Ini tenun Kalimantan kita kombinasi dengan tapis. Bisa pakai tenun biasa dari Lampung gitu, beragam. Dan motif yang kita buat dari sulaman yang biasa ini bisa membentuk, ini sendiri ada gajah ya. Ini gajah, itu sebelah situ ada naga. Jadi motif tapis itu beragam. Dan motif tapis Lampung itu punya keunikan, ada beberapa khas dari daerah Lampung. Tapi kalau untuk tapis sendiri bisa diinovasikan, dibentuk motif apa saja. Mungkin batik dari Bengkulu bisa kita motif tapis juga. Jadi memang tapis itu bisa menyesuaikan kain-kain yang lain. Kalau itu kan kainnya, kalau sudah dirangkai menjadi baju, apakah ada namanya ini? Baju? Tetap kain tapis. Kalau untuk kain ini tetap kain tapis. Mungkin dari produk inovasi kita di sini kombinasi dengan eceng gondok. Nah, eceng gondok kan polos nih. Kita mau rubah tampilannya agak lebih mewah. Nah, kita kasihlah kain tapis jadi tampilannya lebih sedikit mewah. Enggak yang hanya polos. Kalau dari segi range harganya nih, untuk kain dulu nih, untuk baju dulu nih, kira-kira di berapa nih? Kalau dengar harganya pasti kaget nih. Kalau untuk kain tapis itu harganya mulai dari 2 juta. Mulai dari 2 juta. Harga tapis itu mahal di prosesnya karena satu sarung ini bisa memakan waktu 1 bulan. 1 bulan dalam setiap hari pengerjaan. Jadi memang harganya itu di range karena mahal dan lama pembuatannya. Kalau bahan standar ya, kualitas bahan itu standar. Tapi kalau untuk lama pengerjaannya itu yang buat harganya lebih tinggi. Kalau untuk tasnya sendiri, kira-kira di range harga berapa? Tasnya harga range 300. 300. Berarti sama nih tasnya Iya, juga sama. harganya 300 semua. Sekitar 300 ribu. 300 ribu. Oke, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau beli, bisa kunjungi kemana kapan ini? Lampung Etnika punya sosial media ya, kalian bisa kunjungin Instagram, Facebook, website kita juga. Kami juga ada di seluruh marketplace di Indonesia, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli. Kalian bisa langsung aja kunjungin marketplace kami dan order produk-produk kami di sana ya, karena nggak hanya yang ditampilin di sini, masih banyak lagi produk-produk lain turunan khas Lampung. Oke, ya makasih banyak ya, Terima Mbak. kasih banyak ya, Kak. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di booth yang produknya itu unik banget dari lidah buaya ya. Ya. Nah, dengan saya ini Pak siapa, Pak? Rudi. Pak Rudi Ya. dari PT Ya, UMKM 3 Lidah Buaya Pontianak. Tiga Lidah Buaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai produknya. Ya, produk kita termasuk produk khas dari Kalimantan Barat ya, Pontianak ya. Ya, minuman lidah buaya. Ini lidah buaya ini kayak serat sih.
lidah boyanya. Bisa juga untuk meredakan panas dalam, untuk pencernaan. Pokoknya banyak deh khasiatnya nih. Iya. Produk unggulan lah di Produk kita. unggulan. Ya. Kalau untuk saat ini sudah didistribusikan mana aja? Apa udah ekspor juga? Belum ekspor. Kita untuk dalam negeri aja. Oke, Untuk masih di semoga Indonesia. di teh ini dapat bayar ya, Pak. Amin, amin, Bayar. amin. Makasih. Nah, untuk range harganya sendiri, kira-kira ini berapa nih untuk satu seperti ini ya? Kalau satu pieces ini harganya 20.000, bisa belasan. Bervariasi sih harganya, kalau memang untuk grosir beda lagi Oh, harganya. beda lagi, oke. Nanti kalau memang teman-teman ada yang mau order, bisa kemana ini? Bisa, nanti ada kartu namanya apa segala macam ada. Oh, nanti kita tampilin Iya, aja ya. boleh. Oke, Siap. baik ya. Ya, Makasih banyak ya, Pak. ya atas sama-sama. waktunya Ya. Oke, jadi kali ini saya lagi ada di booth-nya dari Disperindak Koop UKM dan Papua. Nah, bersama saya dengan Ibu siapa? Mbak siapa? Tresia Ohe, Oh, Tresia. Ini dari pelaku usaha dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Papua. Provinsi Papua. Oke. Nah, kalau boleh tahu di Disperindak ini produknya apa aja yang dipamerkan di Trade Expo ini? Produk yang dipamerkan di Trade Expo ini ada kerajinan dari kulit kayu, hiasan dinding, ada topi, dompet, dan noken. Dan oke. Iya. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ke kami nih, kan kami mungkin belum tahu bentuknya seperti apa, mungkin bisa ditunjukkan. Bisa. Ini produk apa? Ini tas dari kulit kayu. Tas dari kulit kayu. Iya. Kulit kayu apa? Kulit kayu combo namanya. Combo. namanya. Combo, ya. Combo ya. Ya, nanti ada di layar kaca teman-teman lah untuk kayunya seperti apa. Nah, kalau yang ini Kalau yang ini tas dari kulit kayu juga, tapi yang sudah dimodifikasi. yang sudah dimodifikasi. Iya. Oke. Sama juga, ini juga. Iya, ini juga. Terus seperti yang ini. Kalau ya Kalau yang ini dia noken. kalau ini namanya noken. Noken, ya. Oh ya. Kalau ini noken. Ini kulit kayu juga ya? Ya, ini tas juga dari kulit kayu. Terus ini mahkota dari kulit kayu. Ada yang dipadukan dengan hasil buah-buahan dan kerang dari Papua. Oh, ini boleh pakai? Boleh. Oh, boleh pakai. Iya. Semua orang boleh pakai. Semua orang boleh. Oke. Sedangkan yang ini Kalau yang ini hiasan dinding. hiasan dinding dari Iya, kulit kayu ya? Dari bukan? kulit kayu. Oh, dari kulit Iya. kayu. Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri dari hiasan dinding ini berapa sekitar berapa? Kalau dari hiasan dinding, dia harga terendahnya 50.000 sampai yang paling tertinggi 500.000. 500.000. Iya. Kalau untuk mahkota Untuk mahkota harga terendahnya 50.000 seperti yang begini. seperti yang begini. Ya, yang bulu ayam. Terus yang paling tinggi 500.000 seperti yang Oh, seperti yang ini Iya. 500.000. Oke. Noken kalau noken 250 itu paling terendah, dan yang paling tertinggi 500.000. Ya. untuk tas-tas ini dari kulit kayu. Kalau untuk tas-tas yang dari kulit kayu, dia kisaran harganya dari 50.000 sampai dengan 250.000. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini apakah sudah pernah diekspor produknya? Kalau untuk diekspor kita belum. Belum. Ya, Semoga belum tahun pernah. ini ya berarti ya. Semoga, Tahun ini ya, amin. oke. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli tas atau produk dari Disperindak Papua, ini bisa ke mana? Bisa Mengunjungi langsung WA atau langsung Instagram? WA aja. WA aja. Iya, ada Nanti- kartu namanya. Oke, nanti kartu namanya akan dicantumkan ya teman-teman. Jadi bila kalian tertarik ke mahkota, ke noken, atau ke tas kulit kayu, bisa langsung menghubungi kepada nomor yang tertera. Oke, terima kasih banyak Ya. atas waktunya ya Bu. Terima Ya. kasih. Oke teman-teman semua, saya lagi ada di standnya Disperindak Jawa Barat ya. Jadi di stand ini ada beberapa produk yang ingin kita review. Kita lihat bareng-bareng seperti apa detailnya. Dan di sebelah saya ditemani dengan Ibu siapa? Ibu Rita. Ibu Rita. Produknya apa Bu? Saya produknya fashion batik Fashion dari batik. Jawa Barat. Brand saya Acuk Saya. Acu? Acuk Saya. Acuk Say. Oke. Mungkin untuk bisa diperkenalkan ke kita model-modelnya seperti apa, batiknya sambil dijelaskan Oke, mungkin Bu. boleh. Mungkin awalnya saya mau cerita dulu ya Acuk Oh, iya. Saya itu apa. Acuk Saya itu kan salah satu brand lokal asal Bandung
dengan kita memproduksi pakaian jadi dengan material utamanya kain batik Jawa Barat. Nah, contohnya di sini yang saya bawa seperti ini. Sorry tadi udah ada yang ngebuka. Jadi ini modelnya seperti hanbok ya. Ini seperti ini. Seperti ini. Kemudian ada juga yang ini. Jadi ke outer ya. Lebih ke outer ya. Outer. Ini coraknya ada corak khusus mungkin atau ya sebenarnya gimana? kalau ini nama motifnya tuh motif angkin ya, motif angkin. Ini sebenarnya motif yang ada di Tatar Sunda. Jadi kalau Jawa Barat itu kan meliputi Tasikmalaya, Cirebon. Ini sebenarnya bisa dikatakan ini adalah salah satu motif yang ada di batik cap. Batik cap. Ya, jadi saya menggunakan batik cap bukan batik printing ya. Bukan batik printing. Jadi dengan batik cap ini secara tidak langsung kita itu membantu para pengrajin untuk bisa terus berkarya gitu. Itu adalah salah satu motivasi kita juga sih supaya nggak punah dengan adanya era digital ya. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau untuk ini kan batik biasanya kan dipakai di acara resmi. Nah, ini untuk batik dari Acuk saya sendiri, ini bagaimana? Acuk saya ini sebenarnya kan produknya itu bisa dipakai ke beberapa occasional ya. Jadi bisa semi formal, bisa formal. Jadi karena ini outer, banyaknya yang datang ke sini pun untuk order ini dari dinas-dinas juga banyak. Karena biasanya mereka butuh yang simple kan, untuk kerja, terus udah gitu nggak panas gitu kan, tapi modelnya masih kekinian gitu kan ya. Yang kurang lebih seperti itu. Terus karena ini outer, jadi buat mereka yang punya size yang agak sedikit susah dapetin ukuran yang pas gitu ya, kayaknya masih cocok sih, karena dia bisa di-adjust ya. Dan ini tuh ada size mulai dari S, XL, bahkan ada juga yang tadi dari dinas Disperindak dari Kota Palembang, dia ordernya agak lumayan banyak juga dengan size-nya agak besar di atas XL. Oh, di atas XL. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, ini di range harga berapa nih kalau outer yang keren seperti ini? Kalau yang ini kita patok dari mulai 450.000. 450.000. Karena memang ini bukan kualitas jahitan konveksi ya. Jadi karena kita di sini adalah kualitas jahitannya butik dengan pelapis dan segala macam, jadi pasti harganya agak lumayan sedikit tinggi gitu. Jadi range harga kita itu mulai dari 325.000 sampai yang harganya ada di atas 1 juta. 1 juta. Kalau yang ini sendiri? Kalau yang ini 350.000. 350.000 ya. Betul. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Pertanyaan terakhir, apakah batik ini sudah pernah diekspor atau belum? Oh, sudah. Kebetulan ini sudah pernah ke Jepang. Ke Eropa juga udah pernah, ke Singapura, Australia juga udah. Sejauh ini bayar-bayarnya itu sih. Sejauh ini luar biasa ya, Bay. Alhamdulillah. Ini juga sama. Jadi emang mungkin mereka melihat karena coraknya ya, dan betul. Kemudian kalau ini kan mungkin motifnya lebih ke monokrom gitu ya warnanya. Karena kan tiap negara itu pasti dia punya interesting color yang beda-beda. Ya. Ini bisa di custom juga? Oh, bisa. Kita bentuknya, bisa, warnanya. Bisa. Motifnya bisa. Tadi bisa di custom nih teman-teman. Boleh. Buat masnya juga yang cowok bisa, karena ini kan sebenarnya unisex. Oh iya, betul lah. Iya, jadi kalau misalnya cowok juga bisa, masih oke. Jadi kalau yang ini enggak mungkin ya. Oh iya, kalau ini sedikit ya. Tapi memang sekarang kan yang model-model kimono gitu kan, kemudian hanbok itu kan kayaknya lagi nge-hype ya. Iya, betul. Dan ternyata memang nggak cuma di Indonesia aja, di negara lain juga. Kemarin ada buyer dari Rusia, dia juga lihatnya ini. Lihatnya yang ini, model ini. Ini sama ini. Jadi dia emang sempet nanya pertanyaan kurang lebih sama kayak tadi Mas nanya ke aku. Ini kira-kira bisa nggak kalau kita ininya switch pakai kainnya apa gitu? Kita custom sih bisa ya? Bisa banget. Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pesen bisa kemana ini? Oh, boleh. Bisa cek di Instagramnya Acuk Sae, namanya acuksae.id, atau bisa juga ke website kita acuksae.business.site, atau misalkan bisa kontak juga saya di 08 22 14 16 68 70. Oke, nanti pokoknya kita cantumin lah brosur dan juga kartu namanya kita cantumin. Jadi teman-teman yang mau pakai batik keren kayak gini dari Acuk Sae bisa langsung hubungin. Acuk Sae ya? Acuk Sae ya. Ya, terima kasih ya Bu waktunya ya. Oke, selain produk batik yang tadi, batik yang keren, nah kita ada juga beberapa produk batik yang sudah diproduksi menjadi berbagai macam barang. Nah, di sebelah saya sudah hadir Mbak siapa? Saya Diva. Mbak Diva. Dari brand Rumah Sandal Gelis. Rumah Sandal Gelis ya. Gelis ya, karena kita pakai Sundanis. Oh, pakai Sundanis. Oke, mungkin bisa diperkenalkan mungkin
produk dari rumah Sandal Gelis. Untuk rumah sandal gelis, yang pertama itu kita ada di alas kaki sandal rumah terutamanya. Ini alas kakinya itu empuk Kak, tapi bisa juga dicuci. Kebanyakan orang kalau misalnya beli alas kaki itu yang seperti ini tidak mau dicuci karena takut remnya atau solnya itu lepas. Tapi insya Allah dari kami kita bergaransi kalau misalnya lepas bisa balik lagi ke kita. Dan setelah kami survei kepada customer-customer yang lain, untuk pemakaiannya itu selama 1 tahun tuh ini masih awet. Masih awet ya? Iya, gitu. Terus Oke, selain itu? nah yang ini sandal hasil daripada DDS. DDS itu adalah desain redesign yang dia difasilitasi oleh Kemenko pada saat itu dan juga disediakan Kota Bandung. Hasilnya, nah ini target marketnya itu untuk ke Korea pada saat itu. Oh, ke Korea. Iya. Ini tuh hasil upgrade daripada yang Sigas Yang ini? originalnya. Ini original nih, Iya. produk pertama ini? Iya, betul. Produk Oke. pertama. Produk pertama sandalnya. Iya. Kemudian yang di ini Nah, hasil iya, itunya, ini developnya. Iya, ini hasil dari develop daripada Sigalius menjadi sandal RSG. Kalau misalnya ini RSG. DDS, iya Oh, betul. DDS, oke. Nah, lanjut di sini kita ada kolom biasanya kan dari Tasik ya. Iya. Kalau ini kita buatan dari Bandung, kita desain sendiri dan juga kita dengan aplikasi ini lukis. Oh, Ini kita lukis ini. Iya. Handmade berarti? Iya betul, kita handmade Oh. semuanya. Dari sini ada juga kita di sepatu. Di sepatu ya? Sepatu kulit. Nah kebetulan kita juga di sini kita udah ekspor nih untuk yang lain-lainnya juga. Nah ini tadi juga baru beres business matching dengan pihak Vietnam. Oke. Gitu. Semoga deal ya. Iya, Mit. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu dari range harganya, range harga dari produk-produknya di kisaran berapa nih? Kita untuk sandal rumah dari 99 sampai dengan 175. 175. Yang ini Iya. berapa yang? Kalau ini 99. 99. Iya, Kalau untuk yang di awal Indonesia. ini tadi 65.000. 65.000, Iya. lebih oke lagi ya. Iya, lebih oke. Lebih Nah, oke hasil lagi. dari produksi ini kan ada kain-kain perca tuh, Kak. Iya. Kita jadikan juga untuk aksesoris. Oh, aksesoris, Iya. ada aksesorisnya juga. Iya, kita Oh, ini dari kain nih bundarannya Iya. nih. Ini tuh dalamnya ada kayunya. Terus kita lapisin pakai kain-kain yang hasil perca sandal. Jadi tidak ada yang terbuang. Terbuang, ya betul, Betul. betul. Dari situ Nah, saya penasaran sama harga sepatunya nih. Harga sepatu kerennya berapa nih? kalau ini kita di harga 1,5. 1,5 juta. Iya. Oke. Jadi ini lengkap ya, size-nya lengkap Iya, semuanya size ya. lengkap. Dan kita juga nerima untuk open request kayak mau modelnya seperti apa. Oh, bisa customize Iya. juga, bisa customize. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Udah pernah ekspor untuk produknya, Bu? Kalau untuk produk yang pertama dari Sigalius, kita udah nyampe di Jepang, Korea, Malaysia, terus Holland, ya di Madrid juga. Madrid. Terus kemarin sempat ngirim ke Australia juga. Australia. Iya. Keren sumpah. Jadi jangan disangka sandal kayak gini nggak bisa kejual ya teman-teman. Jadi sandal kayak gini pun kalau didesain dengan baik, didevelop dengan baik, dan dipromosikan dengan baik, bisa tembus juga ke pasar mancanegara. Bule juga suka nih kayak gini nih. Iya, karena ini empuk, Kak. Udah. Boleh nanti dicoba ya. Oke, siap. Terus yang kedua yang kita udah ekspor juga, ini juga udah sempat dikirim lagi ke Korea. Oh, ini ke Korea Ya, nih. sesuai dengan target pasarnya. Oh, ya. sesuai dengan target Iya, marketnya ya. betul. Oke. Terus yang ini juga udah ada di Madrid. Di Madrid Iya, ya? di Madrid tuh ini dan ini pada saat itu. Oke. Tuh, kalau misalnya ini kita udah sempat kirim untuk ke Eropa. Ke Eropa ya. Nah, untuk target di Trade Expo Indonesia tahun ini kira-kira mau nambah bayar berapa lagi nih? Kalau untuk bayar kita pengen sebanyak-banyaknya ya, Kak. Oh, ya. sebanyak-banyaknya. Iya, karena Berarti dari produksi udah siap nih sebetulnya. Insya Allah sudah siap. Oke, udah siap. Ya, kita doain bareng-bareng teman-teman, semoga banyak produk Indonesia yang diminati di luar negeri juga, semakin melonjak ekspornya, dan juga inovasinya juga semakin baik. Oke, Iya. terima kasih banyak ya Kak atas Terima kasih ya, waktunya Kak. ya.